Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat nafas kehidupan, nikmat keimanan dan nikmat amal soleh yang Allah mudahkan kita melakukannya. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah langgengkan dan tambah nikmatnya sampai nanti kita kembali menghadap Allah, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Hikam yang ke-20. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdi. Maksudnya tiada satu napas berhembus darimu kecuali di situ ada takdir Allah yang berlaku padamu. Setiap detik kita bernapas, setiap detik napas kita keluar masuk, dan keluar masuknya napas kita menandai berjalannya waktu. Dan setiap perjalanan waktu, detik demi detik itu berlaku takdir Allah terhadap diri kita, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau kita dalam kondisi sehat, maka napas keluar masuk kita syukuri, karena kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelapangan. Dan kalau kita bernapas keluar masuk, jasad kita dalam kondisi sakit, maka kita harus bersabar. Di situ berlaku takdir Allah. Sehingga apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah bahagian dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika kita mampu bersyukur terhadap nikmat, itu ibadah. Mampu kita bersabar terhadap ujian, cobaan dalam bentuk kesusahan, walaupun nikmat itu juga sebenarnya cobaan, itu juga ibadah yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Nah, adapun sebahagian tafsirnya dipahami oleh ulama. Misalnya di sini dikatakan Kiai Sore Darat, maksud ungkapan ini adalah permintaan seorang murid semuanya tidak baik bila mana ditujukan kepada Allah ataupun kepada makhluk, akan tetapi yang baik adalah meminta kepada Allah atas dasar penghambaan diri kepada Allah, menyembahnya, beradab, bertata krama, melaksanakan perintahnya, menunjukkan kelemahan diri kepada Allah, bukan hanya untuk tercapai tujuan. Jadi beliau memahami bahwa kalau kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak hanya untuk tercapai tujuan dunia kita. Misalnya kita butuh sesuatu, saya ingin dapat jabatan kepala sekolah misalnya, rajin kita ibadah. Begitu dapat jabatan kepala sekolah, udah tinggal ibadahnya selesai. Ini yang jelek, permintaan karena hawa nafsu. Maka beliau mengatakan hal yang seperti itu tidak baik bagi seorang hamba. Jadi kita selalu beramal, beribadah itu hitung-hitungan sama Allah Ta'ala, ya. Orang yang berhitung-hitung dalam beramal kepada Allah ini sebenarnya bukan hamba yang sebenar. Di dalamnya sebenarnya itu terkandung ketidaksukaan terhadap orang itu, ya. Mirip seperti anak kita, dia bantu kita tapi dihitungnya. Kalau ayah mau aku bantu,
1 jam 50.000 lah katanya kan. Dihitungnya dia kerjanya. Begitu dia bersihin mobil kita minta duit ya. Kalau di bengkel 100.000 ya sama aku 50 pun jadilah kan. Ya kalau lagi uang kita banyak mungkin gak ada masalah kan anak kita kan. Tapi pas kita tak punya uang, ini anakku kesal juga gitu kan. Sama ayahnya pun berhitung kali gitu. Beginilah perumpamaan seorang hamba itu beribadah. Ya, tidak boleh hitung-hitungan sebenarnya ya. Maka di dalam dunia tasawuf, bapak-bapak yang dirahmati Allah, beribadah itu yang ingin kita capai adalah ridho Allah. Bagaimana Allah ridho, sayang sama kita. Bagaimana Allah bisa cinta sama kita. Karena ibadah itu dituntut ketulusan, keikhlasan. Ya. Ada satu pendapat yang menarik ketika seorang ahli spiritual mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Sesungguhnya kita diciptakan itu ibadah. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini, hidup ini ibadah aja gitu. Nah, bagaimana dengan rezeki? Rezeki kita itu sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini yang dihidupkan yang tak dijamin. Jangankan kita, orang-orang kafir aja dikasih makan. Sekafir, sejahat apapun tetap dikasih makan, kasih rezeki sama Allah. Karena sesudah dia ciptakan makhluknya, kata ba'ala nafsir rahmah, dia wajibkan bagi dirinya zatnya kasih sayang. Dia wajibkan dia untuk menanggung hambanya, memberi makan, beri rezeki. Sebab kalau sudah habis rezekinya, tak lagi kita makan, itu pertanda kita sudah mau meninggal. Maka ciri-ciri orang meninggal itu, ketika kita kasih makan, dia muntahkan makanan itu karena dah habis rezekinya. Itu ciri salah satu isyarat. Jadi tugas kita, jadi kalau kerja bagaimana? Ya kerja itu niatkan aja ibadah gitu, perintah Allah. Masalah rezeki penghasilan, nah ya nanti Allah yang ngatur, Allah yang beri rezeki. Ya, maka Nabi sering mengatakan, coba lihat burung di pagi hari, dia terbang aja ke sana. Tahu-tahu nanti dia dapat makanan, pulang-pulang bawa makanan. Padahal dia terbang kosong. Karena sudah ditanggung Tuhan. Maka barang siapa bertawakal kepada Allah, kata Nabi, ya dia seperti burung. Dia pergi keluar, nanti pulang dapat rezeki dia buat keluarganya. Nah, ini semuanya ini ditakdirkan, semuanya ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang paling sempurna itu adalah hidup yang ikhlas, taat. Jalani saja, ibadah saja sama Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan di dalam dunia tasawuf tarekat. Kalau beribadah, beribadah saja gitu. Walaupun tahu kita pahalanya sekian, surga dapat ini, sholat khusyuk dapat surga Firdaus. Kalau ke masjid pahalanya 27 dirgat, tahu kita semua itu. Ya kalau kita begini banyak pala siapa yang sholat sunnah awabin 6 rakaat sesudah sholat maghrib, maka dia mendapat pahala seolah-olah ya sholat 1000-an rakaat, walaupun hadisnya lemah, ya sudah. Tapi di dalam dunia spiritual tasawuf, kita bekerja, kita beribadah, ibadah saja gitu. Nah, yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntun di dalam qalbu ya. Ilmu tasawuf itu begitu, Pak. Intinya adalah ketundukan, keikhlasan, ketaatan, kecintaan, keridhaan. Itulah isinya, inti ilmu tasawuf itu. Ilmu rohani itu di situ. Nah, bagaimana kita bisa hidup ikhlas, tunduk, taat? Ada masalah, ya kadang-kadang marah juga lah kita kan. Buat orang yang emosi sekali-sekali marah, tapi habis itu sudah selesai. Dan kalau bisa memang kita tahan amarah kita, ya. Sebisa mungkin, kecuali memang agama Allah dihina kan. Kalau Nabi ketika dirinya dihina, dia tak marah. Tapi kalau agama Allah dihina, baru dia marah. Itu pula Nabi SAW. Ya dilecehkan orang agama Allah, dilecehkan Allah, orang Allah Ta'ala agamanya, baru dia marah. Nah, jadi dalam kehidupan ini, ya semuanya berlaku dengan takdirnya, qada dan qadarnya. Kita hanya mengikuti, menjalani dengan ikhlas, dengan taat, ya, dengan patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Seperti air mengalir,
dan kita membawa aliran air itu kepada kebaikan, ya. Ini salah satu tafsirnya kalau dipahami oleh Kiai Haji Soleh Darat, termasuk ulama besar kan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang 21, la tataraqqab furu'al aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fi. Jangan menunggu hingga selesai semua gangguan. La tataraqqab. Jangan tunggu furuh, jangan tunggu lapang, enggak ada lagi gangguan makhluk. Jangan tunggu enggak ada gangguan makhluk baru aku mau ibadah, mau aku berbuat baik. Sebab yang demikian itu akan menghalangimu dari muraqabah, ya. Anujudil muraqabah. Muraqabah itu berasal dari kata raqabah, raqib. Raqib itu dekat, ya. Sama dengan qarib. Ada malaikat raqib dan atid gitu ya, malaikat yang dekat sama kita. Muraqabah mendekat atau mawas diri kepada Allah padahal dia menempatkanmu di sana, ya. Artinya apa? Ya, Abdullah bin Umar misalnya mengatakan, apabila engkau berada di waktu senja, jangan tunggu sampai tiba waktu pagi untuk melakukan amal kebaikan. Ciri-ciri orang soleh itu tidak menunggu melakukan kebaikan. Nah, kalau untuk urusan dunia, dia tidak gusak-gusuk, dia tenang. Tapi untuk urusan akhirat, dia walaupun tidak gusak-gusuk, tapi dia segerakan namanya. Takut dia luput, takut dia umurnya habis. Jadi kalau datang waktu sholat, Allahu Akbar, sudah sholat. Dekat dengan masjid, ke masjid kita. Jauh dengan masjid, sholat di rumah kita. Kalau ada jemaah, ya. Kenapa? Sholat di awal waktu itu lebih utama, tidak usah ditunggu-tunggu. Oh sama aja kok, nanti kita juga sholat kok, ya kan? Zuhur misalnya jam 12 lewat berapa, 15 misalnya, ya sudah kita sholat, datang waktunya. Tidak usah ditunggu sampai jam 3. Wong nanti jam 3 juga sholat. Mending kita sholat jam 12.15, 12.50, 12.20. Lebih utama kan? Mending kita di awal waktu daripada kita ulur-ulur sampai jam 3, jam 2. Nanti kita juga sholat juga kok. Ngapain pilih waktu yang ujung? Kecuali memang kita sangat capek, lelah, ada ujur syar'i, ya kalau kita lagi senggang, ada usah ditunda-tunda. Ya. Nah ini, jadi beramal itu jangan ditunda-tunda, apalagi menunda-tunda. Nantilah udah tua lah, aku baru dekat-dekat sama Allah. Lah, nunggu tua 60-70 tahun baru belajar spiritual, mau dekat sama Allah, keburu meninggal, belum 60 udah meninggal kan. Apalagi nanti sakit, berubah-ubah hati kita, sakit parah, belum sempat tobat udah gawat. Nauzubillah. Makanya dalam beramal ini tidak baik ditunda-tunda, ya. Pergunakanlah kesempatan secara bijak dan baik sebelum kesempitan datang menderamu. Di antara keduanya, yakni kebaikan dan keburukan, waktu luang dan sempit terletak ujian Allah Ta'ala di sana. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian, cobaan. Dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi, ujian itu juga, bala itu, ujian itu bisa bentuknya kebaikan, bisa bentuknya keburukan. Keburukan yang kita hadapi, kita temui, itu juga bala, ujian, ya. Kebaikan yang kita temui juga sama. Jadi keburukan sama kebaikan itu ujian. Memang begitu kan hidup ini. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kunci hidup adalah syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Kemudian dalam hal lain beliau mengatakan, jangan menantikan la tataraqubur akhbar. Jangan menantikan tuntasnya urusan dunia. Jadi jangan juga kita menunggu, ya,
hilangnya sisi gelap hatimu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan, maksudnya gini, tadi waktu luang, nunggu waktu luang, nantilah, tunggu waktu luang baru beramal. Bisa juga dipahami, jangan menunggu hilangnya sisi gelap hatimu. Aku lagi marah sama dia, nggak usah dulu sholat aku, gitu kan? Lagi marah, lagi jengkel sama itu, nggak usah sholat dulu. Sebenarnya jangan begitu, ya. Begitu kita lagi marah, datang waktu sholat, kita istighfar aja, astagfirullah. Lembutkan kalau begitu istighfar sebanyak-banyaknya, ya. Sebab hal itu bisa membuat lupa kepada pengawasan Allah. Jika kita menantikan itu, menjadikan terputusnya perjalananmu menuju Allah di tempat yang sudah diaturnya. Jadi kalau sudah diberikan kita kesempatan buat baik, ya ambil. Itu artinya Allah kita mau buat baik waktu itu, gitu. Ya. Begitu diberikan kesempatan, ya. Apalagi misalnya kita diajak pengajian, ada pengajian bagus misalnya, yuk kita ke sana yuk ngaji. Aduh, malas banget aku. Udah ini naik mobilku aja biar kau antar jemput, katanya. Langsung aja, ya kan? Kalau ada janji kita kaitan dengan dunia, kalau bisa ditunda, tunda. Habis ngaji aja kita, ya tunda aja. Kalau misalnya tak bisa ditunda kali baru, ya. Saya sering begitu kan, apalagi pengajian spiritual. Jemaah saya ngajak, Ustaz, yuk ke sana gitu yuk, tempat tuan guru yuk. Ayo, saya bilang. Ada janji dunia, saya tunda dulu. Saya tunda aja dulu kan, karena urusan dunia kan. Kalau urusan ngaji, saya utamakan, karena dia urusan agama, spiritual kan. Nah, saya sering begitu. Tapi kalau nggak bisa lagi ditunda, aku tak bisa, katanya. Akhirnya kita tunda, kita bagi waktu, gitu ya. Karena penting dunia juga penting, tetapi tidak lebih penting dari akhirat. Dan kalau kita sudah janji juga harus ditepati. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata hikmah yang disampaikan Ibnu Athaillah. Yang berikutnya adalah penderitaan dan cobaan merupakan karakter asli dunia. La tastaghrib uqu'al aqdar ma dumtu fi hadhid dar. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasbiha wa wajibun na'tiha. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau berada di dunia ini, sebab memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter asli dunia. Jadi karakter asli dunia itu memang begitu. Orang-orang soleh akan diuji, ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, apabila engkau sanggup beramal karena Allah secara tulus dan penuh dengan keyakinan, laksanakanlah. Namun apabila engkau tidak mampu untuk melakukannya, sabarlah. Karena sesungguhnya sabar itu merupakan suatu keuntungan tersendiri bagimu. Ya. Jadi kalau kita mampu beramal tulus, ikhlas, amal aja, tidak usah tanpa berikan, beramal saja tulus, ikhlas. Kalau nggak sanggup, ya sabar saja. Ya, jangan mengeluh, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah SWT. Salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah al-mutawakkalun. Mereka hidupnya selalu bertawakal, berserah diri ke Allah. Ya, ada ahli spiritual mengatakan, ya, sebenarnya kalau hati kita tenang, damai, selalu ke Allah gitu kan, sebenarnya secara umum rezeki itu akan dicukupi oleh Allah. Kenapa dia buat secara ilmiah begini? Karena apabila posisi kalbu kita tenang, nyaman, berzikir kepada Allah, dia pada posisi alfa. Posisi tenang alfa. Dan alfa itu vibrasinya adalah vibrasi dunia, bumi. Bumi itu sifatnya tenang, ya. Nah, maka orang yang vibrasi ruhaninya sama dengan vibrasi bumi, maka dia akan diberikan benda-benda bumi, uang, rezeki dalam bentuk rumah, rezeki dalam bentuk mobil, pokoknya yang ada di bumi inilah, gitu ya.
Tapi kalau vibrasi kita bentuknya emosi, marah, api, maka vibrasi bumi tidak akan datang, dia akan terbakar dengan sendirinya. Ini dia coba mengemilyahkan begitu. Sampai-sampai dia katakan, coba perhatikan, kalau kita mendapat rezeki yang tak disangka-sangka, itu biasanya posisi hati kita itu dalam keadaan tenang, berkeyakinan kepada Allah, tenang saat kita perlu, tapi kita tenang mengatasinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, kami datangkan, kami bantu dengan menyelesaikan masalahnya, kami kasih solusi. Jadi orang beriman ini, orang bertakwa ini, hidup ini tidak ada yang buntu namanya, di dalam buntu. Semuanya ada solusi. Ruhani kita nanti akan beri petunjuk. Allah akan beri petunjuk lewat ruh kita, lewat kolbu kita. Oh begini, 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 begini. Kita diberi kepala. Itulah kalau kita bisa tenang. Dan ketenangan itu apabila kita ala bizikrillahi tatmainnul qulub, apabila hati kita terus tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira bapak-bapak, orang-orang yang kaya raya, banyak hartanya, hidup tenang. Enggak. Kadang-kadang hartanya 300 M, tapi utangnya 100 M. Ngurus orang ramai pusing kepalanya. Gaji karyawan belum lagi, ini lagi. Kadang-kadang sering tak bisa dinikmatinya. Apalagi banyak kejahatan yang dia lakukan, keburukan yang dilakukan. Ada di istilah, kalau orang barat bilang ada 12 law of universe, ada 12 hukum alam. Nah, 12 hukum alam ini salah satunya hukum sebab akibat. Ini nggak bisa dirubah. Memang alam sudah begitu. Ya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan berbalas dengan keburukan. Apabila kita energi kita jahat, hati kita jahat, maka energi jahat semesta akan menarik diri kita untuk buat jahat. Nah, yang jahat itu hasilnya apa? Kehancuran. Maka orang-orang yang kaya raya, orang berjabatan tinggi dengan cara jahat, hasilnya tidak baik. Berakhir dengan siksaan. Siksaan apa? Minimal siksaan rasa, tersiksa rasanya. Orang melihat kita mewah, tapi rasa dalam kolbunya itu tersisa terus. Yang dilaporkan orang lah dia begini-begini, yang dilaporkan begini-gini, terus itu Pak. Ya, ada saja yang mengganggu sebenarnya. Ya, ini dalam kehidupan nyata pun kita udah saksikan kan. Orang-orang jahat itu kalau dalam bahasa orang luar bahasanya karma, ya. Karma itu dalam bahasa Islam hukum sebab akibat. Buruk pasti balasannya buruk. Maka kalau kita mau jujur, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari ini, enggak ada itu orang-orang jalim, orang jahat itu hasilnya baik. Enggak ada. Zaman Nabi Adam siapa yang jahat? Iblis. Qabil anak Adam hancur kan. Yang buruk semuanya rusak, hancur. Yang baik Adam baik, selamat. Idris begitu juga, Nuh begitu juga kan, zaman Nabi Nuh apalagi yang ditenggelamkan orang durhaka semua kan. Zaman Nabi Musa, Fir'aun dihabisi, tenggelamkan Allah. Ya. Zaman Nabi Ibrahim, Namrus dihabisi Allah, dihabisi kan, dibinasakan Allah. Kaum Ad, kaum Samud, sampai Nabi Muhammad, siapa orang jahat yang dimuliakan? Tidak ada. Abu Jahal dibinasakan, Abu Lahab dibinasakan. Ini hukum alam, ini tidak pernah berubah. Inna sunnatullah. Ini yang disebut dengan law of universe oleh orang barat. Orang barat dia teliti hukum alam itu. Ada 12 hukum alam semesta. Hukum alam semesta ini tidak bisa dirubah. Termasuk law of attraction, hukum daya tarik, tarik menarik. Ini sama dengan kata Imam Ghazali. Tarik menarik itu apa? Kalau kita banyak buat jahat, kita akan ditarik oleh kejahatan itu untuk buat jahat yang sama. Dan energi kita jahat, kita akan ditarik energi jahat untuk menjadi jahat. Maka mohon maaf ya, silahkan dibuktikan. Atau mungkin kita pernah buktikan, kalau kita banyak makan uang haram, uang korupsi, nanti uang itu akan dimakan setan. Uang hantu makan setan kalau bahasa orang sekarang. Memang banyak kita dapat, gampang dapatnya uang itu, miliaran. Tapi habis begitu saja dimakan setan.
untuk narkoba, untuk perzinahan, habis gitu-gitu aja dia. Nah, maka muncullah di dalam pasaran ini bahasa seperti itu. Uang hantu yang makannya setan katanya. Tapi kalau uang surga yang makannya malaikat tuh baik-baik. Berkah dia, Pak. Nah, berkah itu penting. Negeri kita ini sebenarnya kekurangan berkah. Kenapa? Banyak orang yang korupsi, tidak benar mengelola negara ini. Maka walaupun sumber daya alam kita besar, banyak, melimpah ruah, hidup kita sulit, masyarakat sulit. Kenapa tidak ada keberkahan? Hilang berkahnya. Ya, Singapura begitu kecil, miskin, tapi kaya mereka. Tapi mereka teratur hidupnya. Walaupun mereka kafir kan. Harusnya kita lebih islami dari Singapura supaya bisa ngalahkan Singapura. Lebih islaminya macam mana? Iya, bagusin sistem. Tegakkan hukum, jangan ada yang korupsi. Yang korupsi betul-betul dihukum. Keadilan ditegakkan benar-benar. Keadilan sosial. Kalau sudah keadilan ditegakkan benar-benar, maka muncullah nanti pemerataan ekonomi sosial. Kalau keadilan tidak ditegakkan, ya nggak bisa. Sampai-sampai Khomeini itu pikirannya bagus juga ya. Keadilan itu lebih utama dari kedamaian. Kenapa? Kalau kita damai tapi nggak adil, ya perang lagi. Israel tidak berlaku adil terhadap Palestina, ya perang-perang terus. Tapi kalau mereka berlaku adil, ya bisa didamaikan kan? Nah, kalau keadilan itu bisa menciptakan perdamaian, kedamaian. Tapi kalau kedamaian belum tentu bisa menegakkan keadilan. Ya orang-orang jahat saling berdamai, udahlah 88 lah katanya, sama-sama untung. Tapi jahat dia kan, kong kali kong buat jahat. Damai. Kita kan begitu, selalu berdamai dengan kejahatan. Jadi tidak ada keberkahan karena keadilan tidak ditegakkan. Jadi walaupun sumber daya kita melimpah ruah, tapi tidak memberikan kenikmatan, kenyamanan. Kecuali terhadap orang-orang benar-benar beriman, beramal soleh, dimanapun kita berada, ya tetap kita tenang, nyaman hidup kita. Dan di Indonesia ini tidak hancur blebur itu karena banyak orang beriman juga kan. Kalau sudah di negara barat ini sudah banyak yang demo kan, bisa-bisa presiden kalau buat jahat dibunuh sama mereka. Sedangkan presiden Amerika ditembak, untung aja selamat kan itu kan. Nah, kita termasuk banyak yang orang-orang soleh, orang sabar ya. Di agama itu juga memberikan kedamaian. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, di dunia ini memang karakternya ujian, cobaan ya. Kita akan dicoba, baik kebaikan dengan keburukan, semuanya cobaan. Umar bin Khattab pernah berkata kepada seorang, apabila engkau bersabar maka hukum Allah Ta'ala tetap berlaku dan engkau mendapatkan pahala. Namun apabila kau tak bersabar, ketentuan Allah berlaku juga dan engkau berdosa. Iya. Takdir Allah, ketentuan Allah tetap berlaku menimpa diri kita. Kalau kita sabar ya dapat pahala, diberikan kebaikan. Kalau nggak sabar kita dapat dosa, diberikan keburukan. Kalau begitu kan mending sabar kan daripada kita nggak bersabar. Nah, makanya kalau bahasa sebahagian orang spiritual itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita dapat cobaan kita tidak sabar, maka cobaan itu nanti akan bertambah kesulitan, tambah banyak dia. Itu yang kita takutkan. Tak bersabar kita ngeluh aja. Sampai-sampai ada mengatakan orang yang hidupnya mengeluh terus, vibrasi hatinya ngeluh terus, dia akan susah terus. Makanya Nabi melarang kita mengeluh. Ya, mengeluh itu ilmu kupur hati namanya. Tak percaya kita sama Tuhan, yang hatinya nggak percaya sama Allah. Jadi ngeluh aja kerjanya. Apa yang bisa kita selesaikan dengan banyak mengeluh? Coba. Masalah apa yang kita bisa selesaikan dengan mengeluh? Nggak ada. Kita mengeluh, masalah tidak selesai, tambah banyak. Kesulitan tambah banyak. Tapi kalau kita bersabar, ya Allah, mungkin ada dosaku, ampunilah dosaku ya Allah. Kuatkan hatiku melewati ini, ujian ini, istighfar kita. Selesai masalah, Allah selesaikan. Takdir jalan juga kan. Kita dapat pahala. Masalah dibantu Allah diselesaikan. Nah inilah kalau sabar tadi kan. Tapi kalau kita nggak sabar, asing ngeluh aja kerjanya, udah. Sampai-sampai ada ahli sipil mengatakan,
Salah satu ciri orang yang mendapat ujian cobaan gak berhenti, misalnya dalam ekonomi, miskin terus menerus dari umur 10 tahun sampai umur 60 tahun miskin terus menerus. Ciri-ciri orang seperti ini adalah paling banyak mengeluh orangnya. Nah, coba Bapak buktikan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paling banyak mengeluh itu ciri orang yang susah hidupnya terus menerus, gak berhenti-henti kesusahan diperolehnya. Sampai ada yang mengatakan begitu berdasarkan hukum alam spiritual tadi. 12 hukum alam. Hukum alam itu bahagian dari sunnatullah. Ya. Itu kita harus hindari. Maka dalam Islam itu kalau sudah terjadi tak boleh kita berandai-andai, kata Nabi. Lau kaza kaza, kalau begini lo tadi kulakukan ya, kalau begini laku tadi kan, maka la dakhaltu syaitan. Setan masuk. Iya ya, kalau begitu tadi kan berhasil kita kalau gitu. Udah masuk setan. Di kompor-kompornya berkelahi lah kita. Gara-gara kaunya ini. Akhirnya kita berkelahi. Padahal sebenarnya Bapak-bapak ini rahmati Allah, kalau sudah terjadi sudah. Aduh, ini gimana? Ya sudahlah, udah terlanjur, gimana? Sekarang kita bagaimana kita mengatasinya? Nah, kita musyawarah bagaimana mengatasinya. Ini sudah terlanjur, kita harus atasi. Udah atasi. Jangan korek-korek lagi belakangnya. Kalau begini, ini salah kamu ya, harusnya tadi kamu begini-gini, harusnya kamu begini. Iya, yang sudah terjadi mau dibolak-baliknya lagi, ditengkarkannya yang masa lalu. Macam mana kita menengkarkan masa lalu, merubah masa lalu? Sampai-sampai mursyid kita mengatakan, jangankan kita, Allah saja nggak bisa merubah masa lalu. Tadi misalnya saya jam 5 mandi di rumah, bisa nggak dirubah? Jam 5 saya nggak mandi sudah sampai sini, nggak bisa kan? Udah lewat, udah berlalu. Nah, Allah saja nggak bisa merubahnya. Kenapa Anda berandai-andai untuk merubahnya, kan gitu kan? Jadi berandai-andai itu tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi mengatasi dunia itu jalani saja. Ya. Hadapi saja dengan sabar, hadapi saja dengan syukur, begitu. Itu yang diajarkan Allah Ta'ala kepada kita orang beriman. Ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, takdir Allah tetap berlaku. Kalau kau sabar, kau beruntung, dapat pahala. Tapi kalau kau tidak bersabar, kau dapat dosa. Kau pilih mana? Ya pilih sabar aja lah, ya dapat pahala. Kan begitu matematika logikanya. Yang terakhir, ya, dikabulkannya permintaanmu oleh Allah tergantung penyerahan dirimu kepadanya. Ma tawaqqaf matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Permintaan tidak akan tertahan selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun permintaan tidak akan mudah apabila engkau bergantung kepada dirimu sendiri. Jadi kalau sesuatu yang kita mohonkan ke Allah, ikhlas kita bergantung kepada Allah, maka ini akan mudah dikabulkan. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, tapi kita membanggakan diri kita, kita masih muncul ego kita, ya, kemauan kita sendiri, maunya kita, ini agak sulit. Ya. Maka salah satu mursyid kita mengatakan, permintaan yang dikabulkan Allah itu adalah permintaan yang jujur. Apa itu yang jujur? Permintaan itu datang dari kolbumu, hatimu, ikhlas. Jadi apa yang dibutuhkan hatimu, dibutuhkan dirimu, hatimu sebenarnya tahu. Itulah seorang hamba yang berdoa dengan jujur, dia meminta dengan kolbu. Ya, apa yang kita kesulitan, ungkapkanlah dengan jujur ke Allah. Ya Allah, aku menghadapi ini, tolong bantu aku ya Allah, selesaikanlah ya Allah, mudahkanlah urusan ini. Ya. Kalau Nabi mengajarkan kepada Fatimah, ya Fatimah, bacalah tiap hari. Apa itu? Doa. Ya Hayyu ya Qayyum aghithni, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, bantulah aku. Aghithni, aslih li sya'ni kullah. Ya, perbaikilah segala urusanku, semuanya perbaiki Allah. Bagaimana supaya Allah memperbaiki seluruh urusan kita? Wala takilni ila nafsi tarafata aini. Jangan jadikan hawa nafsuku mengendalikan diriku walaupun sesaat. Artinya apa? Kita berbuat ini jangan pakai hawa nafsu, supaya kita tidak banyak masalah dalam hidup, beban hidup. Yang membuat kita banyak susah, beban hidup banyak, kesulitan adalah terlalu banyak keinginan hawa nafsu kita.
Jadi hidup kita nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman. Ya. Maka di umur-umur yang matang seperti kita ini, biasakan zikir kosong, tak berkeinginan apa-apa kecuali Allah saja. Kita istighfar, ingat Allah saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka ada yang mengatakan yang paling bagus itu kita belajar spiritual ini pada saat kita tak punya beban. Kapan itu? Pada waktu kita masih remaja, anak-anak, masih ditanggung orang tua, nggak mikir macam-macam. Dan pada waktu kita sudah tua, ya, udah tua, udah makan kita lagi nanggung gitu, ya, sudah nggak ada kerjaan lagi, nggak ada beban. Pokoknya pada waktu nggak ada beban. Kalau kita masih banyak beban pikiran, susah kita itu fokus ke Allah Ta'ala, susah khusyuk. Ya, maka spiritual itu dia selalu menginginkan kosongnya kalbu kita kecuali Allah. Apabila kita mampu melatih itu kosong, maka nanti kita akan merasakan kenyamanan yang tinggi. Kita akan temukan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu pasti menenteramkan kalbu kita. Nikmat. Sampai mursyid kita mengatakan, 1 detik saja hatimu benar-benar kosong dari lintasan pikiran, benar-benar kosong, kau akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena lintasan pikiran, lintasan hati ini, waduh, tiap detik itu bisa banyak sekali kan. Yang inilah, yang itulah. Maka kalau kita bisa kosong, yang hanya ada Allah saja, baru terasa nikmat zikir itu. Dan kalau kita bisa masuk ke makam suwung kosong begitu, ya silakan berlama-lama, nikmati terus. Kadang-kadang kita dapat ketemu lagi zikir enak nikmat, itu terus saja sampai kita merasa nikmat, nyaman, puas dalam kenikmatan bersama Allah. Udah puas kita sudah, mau 1 jam, mau 2 jam, sudah. Karena itulah sebenarnya nanti tujuan kita akan kembali kepada Allah. Diri kita ini yang sebenarnya adalah ruh. Ruh itu berasal dari alam keabadian, alam lahud, alam bersama Allah, wilayah ketuhanan. Jasad kita ini cuman pinjaman, sangkar, ya. Ibarat burung, jasad kita ini adalah sangkarnya. Ibarat mobil, ya, mobil. Diri kita ini, jasad ini mobilnya, orangnya ruh kita itu, diri kita gitu. Maka kita sebenarnya diberikan jasad ini untuk kita gunakan mencari ilmu ketuhanan, beribadah, ikhlas, sampai bersih suci rohani kita nanti kembali dalam keadaan kesempurnaan. Jadi kesempatan dunia hidup ini diberikan Allah, kesempatan hidup di dunia ini Allah berikan, jangan disia-siakan. Maka kita gunakanlah untuk mengasah rohani kita, supaya kita kembali dalam keadaan dimuliakan, dibukakan pintu langit, kita diterima di alam malakut, bersih suci. Itu sebenarnya Pak. Kita bukan makhluk bumi, kita makhluk langit, turun ke bumi sesaat, 60-70 tahun. Maka alangkah nista dan bodohnya orang yang mengorbankan kehidupan abadi akhirat hanya untuk kesenangan sesaat di dunia. Alangkah bodohnya kita. Orang yang cerdas itu adalah al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas kata Nabi, dia mampu menundukkan hawa nafsunya, syukur, sabar, ikhlas, tunduk ke Allah. Dan dia beramal-amal, banyak amalnya untuk kehidupan akhirat, kehidupan sesudah mati. Itulah orang paling cerdas di bumi ini. Tapi orang yang kayis, yang lemah, yang bodoh, yang tolol kata Nabi, man atba'u, mereka ngikutin hawa nafsu dan tak mau beramal berbekal. Sholat enggak, cari duit dari pagi sampai tengah malam, duit aja kerjanya. Narkoba lagi, mabuk lagi, zina lagi, na'udzubillah, khamar terus menerus. Ini orang enggak sadar diri. Ini orang seperti ini nanti dianggap seperti bangkai sama Allah Subhanahu wa taala, dan kembali ruhaninya dalam bentuk berbau busuk. La tufattahu lahum abwaabas sama,
dan langit tidak akan menerima mereka, tidak akan dibukakan, tak bisa pulang sama Allah, tak bisa mendapat kemuliaan. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun jalan kita dan memberikan kita istiqomah. Saya kira ini aja cukup. Sudah ada beberapa poin. Kalau ada yang mau bertanya silakan.